selama 12 tahun berturut-turut, alhamdulillah mencapai juara 1 DKI. Luar biasa. Itu negeri maupun swasta Juara 1 DKI. Dari 4.420 sekolah, kita alhamdulillah selama 12 tahun kita selalu menempati peringkat 1. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan, dari Presiden juga dapat, itu yang kita dapatkan. Jadi di samping prestasinya yang ujian nasional, ekstrakurikulernya banyak juga yang nasional, bahkan sekarang ini banyak juga yang internasional, diantaranya taekwondonya, pramukanya, itu alhamdulillah Pak. Kalau untuk orang tuanya Pak, ada pesan? Kalau orang tuanya ya harus bersabar. Nggak ada jalan lain ya Pak, harus bersabar ya Pak. Saya juga tahu bahwa orang tua ini dipusingkan banget Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Om Ed dan Andi. Oke, di Senopati Center Channel. Guys, kali ini kita nggak berdua aja nih. Kita ada tamu terhormat. Wah, siapa dia? Oke, mungkin kita langsung aja ya Om Ed ya. Ya, sih langsung aja. Oke, ini kita ada Pak Pamuji. Wah. Oke, Pak Pamuji mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, Pak. Wah, pasti udah banyak yang kenal sih sebenarnya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan. Nama saya Pamuji. Saya dari Jawa Timur. Kebetulan menekuni profesi guru sudah cukup lama. Saya di SD Kartika 10-7 mulai tahun 80. Kurang lebih sampai sekarang ya udah 41 tahun. Lumayan Luar biasa, Pak. lama. Ya. Jadi barangkali itu yang istri 1, anak 2, cucu juga udah 4. Udah 4, Pak. Udah 4 cucu, Pak ya. Itu yang dapat kita perkenalkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu udah 4, Pak. Yang udah paling 4, Pak. Yang paling tua, Pak? Udah kelas berapa, Pak? Kelas 2 SD. Udah SD ya? Oh, Ya, kelas 2, tapi belajar di rumah terus, Pak. Iya, Pak. Era aja sekarang di pandemi ya, di rumah terus ya, Pak ya. Betul. Ya, Pak. Om Andi. Ya, gimana, Om Ed? Ya, kemarin kan kita pada podcast kita sebelumnya, kita kan memang membahas tentang pendidikan. Kita janji mau undang seseorang yang betul-betul kompeten di bidang pendidikan. Dan tema kita kan pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang. Berarti dengan pengalaman Pak Pamuji 40 tahun, berarti benar cocok dong ya Om Andi ya? Sangat teramat cocok. Ya, super senior ya. Jadi udah merasakan zaman dulu sampai sekarang udah Betul. Betul banget Om Ed. Ini yang belum tadi nih Om Andi. Pak Pamuji tadi udah memperkenalkan diri SDS Kartika. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang SDS Kartika Pak. Mungkin benar Pak. Betul Pak. Berdirinya kapan, terus prestasinya gimana, gitu ya kan? Biar mungkin yang lain pada tahu, pendengar kita pada tahu Pak. Silakan Pak. Silakan Oke. Pak, monggo Pak. Terima kasih waktunya Pak untuk membahas sekilas SD Kartika 10-7. SD Kartika 10-7 berdiri pada tahun 1961. Waktu itu tempatnya adalah di Roxy. Di kota Pak, di Roxy. Kota ya Pak ya. Ya, dari tahun 87 tahun 77 pindah ke Komplek Kodam Kalimalang. Itu bedol desa Pak, jadi pindah komplek, pindah sekolah. Nah, pada waktu itu namanya Kunto Mekar Jaya. Kepala sekolahnya Bapak Samsudin. Nah, tahun 96 itu dirubah nama Kartika Jaya, nama Kunto Mekar Jaya menjadi Kartika Jaya sampai Kartika sampai dengan sekarang.
Jadi SD Kartika 10.7 itu adalah bagian daripada Kartika, karena Kartika itu seluruh Indonesia sama Pak. Jadi yayasannya satu, Kartika Jaya, ketuanya Kasat, ketua cabangnya Pangdam, pengurus hariannya Komandan Kodim. Nah, prestasi-prestasi yang kita terima atau kita dapatkan dari SD Kartika memang kalau dilihat dari perjalanan SD Kartika memang cukup panjang. Ya alhamdulillah prestasinya juga lumayan banyak, itu diantaranya yang memang menonjol yaitu tentang NEM yang hasil itu yang nasional, UAS, yang UAS ya, Pak, ya. Masih zaman UAS ya Pak ya. Nasional itu selama 12 tahun berturut-turut alhamdulillah mencapai juara 1 DKI. Luar biasa. Itu negeri maupun swasta Juara 1 DKI. dari 4.420 sekolah, kita alhamdulillah selama 12 tahun kita selalu menempati peringkat 1. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan, dari Presiden juga dapat, itu yang kita dapatkan. Jadi di samping prestasinya yang ujian nasional, ekstrakurikulernya banyak juga yang nasional, bahkan sekarang ini banyak juga yang internasional, diantaranya taekwondonya, pramukanya, itu alhamdulillah Pak. Untuk Luar tahun biasa. ini juga masih yang kemarin yang lomba untuk tingkat kota, lomba menganyam kemarin itu tanggal berapa, minggu yang lalu juga alhamdulillah kita masih masuk di tingkat provinsi nantinya gitu. Jadi kalau dibahas tentang prestasi banyak sekali lah, di antara lomba administrasi, lomba budaya mutu, lomba itu alhamdulillah sekolah Kartika masih selalu masuk di situ, walaupun kadang-kadang juara 2, juara 3 kita tetap dapat. Barangkali singkatnya untuk prestasi-prestasi seperti itu Pak untuk di Kartika. Nah, mungkin Bapak juga nanti tanya kok bisa gitu, istilahnya itu biasanya yang ditanyakan itu tentang kok bisa prestasinya seperti itu, kenapa, terus apa saja. Nah, itu yang mau saya kalau, tanya Pak. Iya. Makanya sebelum Bapak tanya aku udah jelaskan. Luar biasa, hebat. Ya, barangkali ini Pak, sebenarnya yang saya terapkan itu kalau Bapak tadi saya dengar sepintas pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang, sebenarnya kalau saya acuan nomor 1 adalah masih yang zaman dulu. Artinya sebenarnya untuk mencapai prestasi yang gemilang tadi dimulai dari pembiasaan. Jadi pembiasaan anak dimulai dari kecil. Itu istilahnya untuk melaksanakan pembiasaan supaya anak itu lebih disiplin, sehingga hasilnya pun akan lebih bagus. Nah, yang dimaksud pembiasaan diantaranya biasakan dari rumah maupun sekolah salam pada yang lebih tua. Nyampe di sekolah kita istilahnya diajak baris untuk melihat tata tertib supaya anak lebih disiplin, diantaranya tali sepatu, mungkin dasi, topi itu tidak boleh ketinggalan, itu untuk disiplin. Nah, sesudah itu masuk ke ruang kelas yang kalau biasa semua sekolah berdoa, tapi di Kartika dibiasakan juga membaca surat-surat pendek. Nah, kalau sesudah membaca surat pendek, kita wajibkan juga menyanyikan lagu wajib nasional. Itu untuk patriotisme supaya anak-anak, ya setidaknya anak sekarang kan banyak Pak yang untuk lagu Indonesia aja nggak hafal. Betul Pak, betul. Jadi, ya, akan diadakan wajib menyanyikan lagu wajib nasional, ya mudah-mudahan anak-anak sedikit akan tertanam. Nah, untuk pembiasaan seperti itu, nah budi pekerti itu juga termasuk yang harus kita bersama-sama dilaksanakan dalam pendidikan, di samping disertai bersama-sama dengan pembiasaan tadi. Supaya lebih tertib, lebih disiplin. Nah, alhamdulillah yang kita dengar anak-anak kita begitu masuk di sekolah
yang jenjang lebih tinggi di SMP tentang etika, sopan santunnya, alhamdulillah masih yang saya dengar dari masyarakat yaitu mempunyai budi pekerti, sopan santun yang lebih dibandingkan anak-anak saya dari lain. Barangkali untuk sementara itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan tentang sekilas SD Kartika. Terima kasih Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi menarik itu Pak. Emang anak-anak sekarang itu kadang-kadang Pancasila juga nggak hafal Pak, kadang-kadang Pak. Iya. Tapi, iya ya. Ya, menarik Komando. Jadi kayaknya kalau kita lihat di SD Kartika, yang diutamakan itu bukan hanya pendidikan akademisnya gitu loh, tapi kayak budi pekerti, patriotisme, terus termasuk religiusnya juga dapat gitu. Dapat ya. Jadi ya memang saya dengar dari alumni-alumninya SD Kartika semuanya itu ya dari di samping sisi akademisnya itu mereka juga ibaratnya itu ditunggu-tunggu lah sama sekolah yang lebih tinggi, ini mana nih yang Kartika masuk, ada nggak SD Kartika yang masuk di tempat diharapkan ya Pak. Ya, karena ya itu mereka anaknya dari sisi akademis bagus, ditambah lagi ya, religi, patriotisme, disiplin ya kan. Nah itu menjadi pertanyaan juga sih Pak untuk menghasilkan anak-anak seperti itu. Nah, tadi Bapak kan bilang ada pembiasaan. Berarti kan dari awal itu juga penyaringannya juga maksudnya gini, untuk masuk menjadi siswa di SD Kartika juga melalui proses penyaringan tentunya. Betul nggak Pak? Ya. Ya betul Pak. Jadi memang harus dites gitu. Jadi bibitnya pun harus kita tes dulu kita ini. Jadi nantinya jadi maksudnya itu dites itu supaya ada pemerataan juga, jangan sampai nanti jenjangnya terlalu jauh sehingga anak yang ketinggalan itu biasanya kalau sudah bergabung dengan yang nanti lebih dia akan jadi minder, jadi itu lebih berat Pak. Nah itu biasanya yang disebabkan oleh mungkin ada faktor-faktor usia yang memang agak masih kurang, ada itu, tapi memang ya tidak semua, ada anak yang usianya kurang hasilnya bagus ya banyak juga, tapi pada umumnya kalau anaknya kurang nanti bisa jenjangnya agak jauh, makanya itu diadakan seleksi. Di samping itu masalahnya kalau kemarin sebelum corona itu kan di Kartika memang nolak murid Pak, jadi yang diterima terbatas, yang daftar banyak, tapi di masa corona ini sebaliknya Pak, susah cari murid gitu. Susah cari murid Pak. Susah ya Pak. Betul. Nah, setelah saya pelajari, gara-garanya itu Pak, karena sekarang dari juknis dari dinas untuk PPDB masuk SMP-nya itu dirubah dan ditambah. Nah, terus ada dengan usia, akhirnya setelah saya pelajari banyak orang tua murid yang kebetulan lagi corona begini, pandemi, jadi belajar di rumah, dia memilih menunda putra-putrinya untuk sekolah, untuk tahun depan aja, begitu Pak. Jadi saya terpilih ke sekolah-sekolah lain, teman-teman juga semuanya muridnya yang kelas 1 tahun ini agak kurang gitu Pak. Termasuk negeri aja kurang, apalagi yang gratis. Apalagi swasta ya Pak. Bayarnya mahal gitu. Betul, jadi betul. hikmah corona ini memang jadi termasuk ya itu tadi merepotkan sekolah, merepotkan orang tua murid juga. Tapi ya kita harus sadar bahwa namanya musibah dan tidak ada yang direncanakan dan tidak ada yang dipersiapkan, sehingga ya beginilah yang harus kita terima gitu. Maka itu tahun ini memang tahun yang buat saya paling menyakitkan banget Pak gitu, anak-anak menyakitkan. Menyakitkan Pak, udah begitu ada juknisnya dirubah, ditambah oleh dinas dan bikin resah masyarakat gitu. Jadi akhirnya yang kena siapa ya? Kepala sekolah nomor 1. Barangkali itu Pak yang pengalaman baiknya di masa corona. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak? Ya, ini cukup menarik. Cukup menarik. Ya ternyata bukan hanya ekonomi aja ya, sektor swasta yang susah untuk untuk development atau pengembangan untuk mendapatkan order lah istilahnya. Ternyata sekolah pun susah mendapatkan murid, itu menarik juga. Oke, tadi saya ada yang kelupaan nih Pak Muji. Tadi kan Bapak
sedikit bicara kalau Bapak itu sudah 41 tahun ya jadi guru. Sekarang ini sudah kepala sekolah, menjadi kepala sekolah di SD Kartika. Sekarang umur Bapak berapa ya Pak? Boleh kita tahu Pak? Umurnya Ya, 20 baru tahun, Pak. Oh, bukan. berapa Pak? baru 67. Baru 67. Itu Hebat. kalau guru negeri itu udah harusnya pensiun ya. Harus 67. tahun yang lalu pensiunnya Pak harusnya. Iya, harusnya. Terus untuk di SD Kartika sendiri Bapak apa langsung masuk di sana sebagai kepala sekolah? Apa dari guru dulu Pak? Saya jadi guru olahraga Pak dulu Pak. Wah, jadi Guru olahraga, Pak? Iya, jadi saya jadi kepala sekolah baru 16 tahun. Sebelumnya itu saya ngajar olahraga Pak di Kartika. Dari 16 tahun Bapak jadi kepala sekolah, 12 tahun berturut-turut SD Kartika peringkat pertama terus untuk nilai ujian nasional, begitu ya Pak? Iya, begitu. Jadi itu ada cerita juga Pak. Sebenarnya dulu saya tidak mau diangkat jadi kepala sekolah. Karena kalau guru olahraga itu kan selebor Pak, seenak-enak. Gitu. Betul. Jadi kepala sekolah datang harus duluan, pulang harus belakangan semuanya. Saya takut Pak waktu itu, saya nggak mau. Tapi sampai 6 bulan sekolah kosong, nggak ada kepala sekolahnya. Akhirnya cerita dulu deh Pak ini. Ibunda Rem itu maksa saya, tolong jangan ditolak. Saya pikir sampai ibu penjabat minta tolong, mohon jangan ditolak. Saya bilang, saya ini siapa gitu. Akhirnya anak saya Pak, itu cerita dikit ya. Anak saya Pak, itu anak, tolong jangan ditolak gitu. Akhirnya saya terima Pak itu. Alhamdulillah begitu saya terima, tahun itu juga langsung juara nasional itu Pak, istilahnya untuk ujian nasionalnya. Nah, itulah Pak cerita singkatnya untuk tentang sampai mencapai yang punya tingkat nasional gitu Pak. Luar Ya, biasa. Om Andi ada mau tanya lagi Om Andi. Kira-kira ada menarik deh. Kira-kira Pak, selama ini kan yang Bapak rasakan nih Pak dengan adanya dari masa normal dulu ya kan sampai ada perubahan kurikulum. Nah, itu boleh diceritain nggak Pak suka dukanya Pak? Karena kan kalau di kita kan lembaga non formal nih Pak, gitu ya kan kita sih ngikut aja ya. Kalau kita sih ngikut aja apa kurikulum berubah berarti kita menyesuaikan. Nah kalau Bapak gimana Pak suka dukanya Pak? Sebenarnya kalau kurikulum itu tidak masalah sih Pak, mau dirubah mau diganti memang harus diganti. Jadi setiap saat memang kurikulum itu kan harus dirubah Pak, mengikuti perkembangan. Tapi kalau yang di masa corona ini kan ya saya bilang tadi Pak, namanya bukan tidak direncanakan, jadi nggak sulit untuk merubahnya karena disesuaikan dengan kondisi corona ini, begitu deh Pak. Tapi kalau kurikulum sendiri memang setiap saat harus direvisi karena kita sendiri sekolah kita itu setiap tahun saya harus merevisi kurikulum Pak. Itu deh barangkali kalau tentang kurikulum. Oke. Nah kalau dalam suka dukanya nih Pak, misalnya suka dukanya misalnya apa? Ada ini perbedaannya misalnya kan kalau kemarin kan kita bahas tuh perbedaan sistem PPDB-nya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak? Maksudnya dengan sekarang masa corona gitu Pak? Di masa corona ini. Di masa corona. Kalau di suka dukanya banyak sukanya mah nggak ada Pak. Nggak ada ya Pak ya? Kalau itu masalah PPDB-nya maupun pelaksanaan pembelajarannya maupun itu karena itu tadi Pak kembali bahwa semua ini tidak direncanakan. Artinya kita harus selalu mencari solusi dan solusi. Artinya kita itu nggak bisa terus istilahnya bulan ini seperti ini atau tahun kemarin seperti ini, tahun ini saya harus merubah lagi. Maka itu seperti yang saya laksanakan di Kartika, tahun ajaran baru ini berbeda dengan tahun kemarin Pak. Sekarang anak-anak saya wajibkan Zoom meeting dari jam 7 sampai jam 10 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau tahun kemarin tidak Pak, masih jarang-jarang. Jadi sambil berjalan kita mau tidak mau harus inovasi terus ya Pak ya. Gitu. Apalagi di masa corona ini kan yang paling merepotkan sebenarnya masalah IT-nya Pak. Ya termasuk kayak saya sendiri. Jujur aja saya gaptek Pak. Saya istilahnya bisa hidupin, bisa mati gitu. Tapi
untuk guru-guru kita yang kurang itu sangat berat, Pak. Beratnya di mana? Karena kita mau memberikan materi pembelajaran, tapi belajar dulu IT-nya kan, jadi dua kali belajar, belum mempelajari materinya. Jadi itulah Pak, saya bilang dukanya tadi. Nah, udah begitu, namanya guru itu kan ujung tombak Pak. Betul. Kalau ada apa kurangnya, namanya guru, satu orang guru diawasin orang tua murid. Kalau muridnya 50 berarti kan orang tuanya 100 Pak. Tambah 100. muridnya 150. Jadi satu orang guru diawasin dengan 150 pasang mata. Apapun kekurangannya itu kelihatan. Padahal Betul. banyak kurang di masa sekarang ini Pak daripada lebihnya. Nah di situ saya katakan bahwa guru sendiri udah mati sebelum perang Pak. Mati Udah down duluan nih Pak ya. duluan, itu rasa yang sebenarnya. Nah, karena apa yang ada di samping anak-anak itu kan bapak ibunya orang-orang hebat, yang S2, S3, dan seterusnya. Nah, sekarang guru SD ya guru SD. Begitu deh saya bilang gitu. Jadi istilahnya dukanya banyak sekali tentang, belum kalau kita sampai memberikan materinya itu salah, apalagi salah kurang aja kita udah kebingungan. Nah, saya selaku kepala sekolah juga selalu mencari solusi Pak, mau tidak mau. Jadi saya adakan pembinaan, saya panggilkan setiap hari Minggu atau seminggu sekali, saya panggilkan dosen juga untuk menambah pengayaan guru, termasuk materi, administrasi, dan lain-lain, supaya guru-guru kita jangan sampai juga istilahnya mental beliau itu nanti Jatuh jadi ya Pak ya. Jadi udah kalah duluan gitu Pak. benar-benar supaya bangkit ya. Kita selama ini semuanya lancar gitu. Barangkali itu Pak, mungkin ada yang ditambahkan yang lain. Biasa Pak. Ya, ini Pak, ini saya menarik ini Pak. Jadi ya, ada hal yang, karena memang kita kemarin-kemarin sempat membahas itu zaman dulu sama zaman sekarang. Berarti kalau dari sisi kurikulum, tadi Bapak bilang memang kurikulum ini harus selalu direvisi biar semakin baik. Nah, yang mau saya tanyakan itu kan Bapak udah lama nih. Nah, menurut pengamatan Pak Muji, itu anak-anak zaman dulu dengan anak sekarang lebih pintar-pintar mana sih Pak? Anak-anak zaman dulu dengan sekarang Pak? kalau dibilang pinter, itu sebenarnya pinter anak-anak zaman dulu Pak. Oh gitu. Kalau dibilang pinter gitu. Kalau ini dengan anak sekarang, karena anak sekarang itu kan apa-apa kartipan Pak. Tinggal pencet YouTube, pencet ini udah panggil Mbak Google, semuanya udah tersedia. Tapi kalau anak zaman dulu itu betul-betul pinter ya, prihatin ya, memang cara niat belajarnya, tekadnya, semuanya itu memang kalau dibandingkan dengan zaman kita, zaman saya dulu memang bagus yang zaman dulu deh Pak kalau menurut saya. Yang sekarang ya tinggal gampang semuanya. Semua tersedia ya Pak ya. Ya, karena memang udah sesuai dengan zamannya ya Pak. Sekarang ini udah serba canggih. Apa-apa kita, jangankan itu ya, kita nggak bisa masak, jadi bisa masak Pak, gara-gara ada internet ini. Iya. Orang yang nggak bisa menjahit aja kadang sekarang bisa menjahit gara-gara ada internet. Nah, jadi sekarang ini bukan hanya kepintaran, jadi cerdas. Sekarang ini anak-anak cerdas. Ya. Oke, ada lagi Om Andi yang mau tanyakan Om Andi? Oke, mumpung lagi ngobrol ini nih Pak. Nah, pernah nggak sih Pak kalau misalnya waktu lagi belajar gitu ya kan, anak-anak itu kalau di sekolah tuh ketangkep main games gitu Pak? Enggak lah Pak. Jarang ya Pak ya? Tadi disiplin. Kalau anak sudah disiplin, jangankan kok main game, kan membawa alat di samping alat belajar aja tidak boleh. Jadi emang di situ Pak yang diterapkan disiplinnya tadi gitu. Jadi nggak bisa anak sampai main gitu. Nggak bisa sampai main, termasuk di Zoom meeting gitu Pak? Kalau gini Pak, jadi berbedanya lagi, bertolak belakangnya di Kartika seperti ini deh masalahnya. Waktu sebelum Corona, di Kartika itu kan dilarang bawa HP Pak. Betul. Jangankan kok belajar. Nah, begitu Corona berbalik Pak, 120 wajibin bawa HP ya Pak? Itu anak harus bawa HP kan, jadi bertolak belakangan Pak. Maka dari itu, jadi kalau waktu sebelumnya disiplin di sekolah, kalau yang tatap muka mah ya gampang, rapi. Tapi kalau yang sekarang ini kita udah sulit Pak, karena memang PJJ dan anak-anak di rumah memang semuanya
juga menggunakan HP, maka dari itu pendampingan orang tua sangat penting itu. Ya, betul. Harapannya apa? Supaya anak-anak juga jangan menyalahgunakan HP. Barangkali begitu deh, Pak. Betul, 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 Pak. Oke. Nah, oke. Kira-kira nih Pak, tantangan yang paling menantang nih Pak, challenge yang paling menantang di zaman pandemi ini kira-kira apa sih Pak? Selain yang tadi itu Pak, apa yang mesti benar-benar ditekenin sama guru-guru muda mungkin nih? Tantangannya Pak ya. Tantangannya Pak. Guru-guru sekarang ini harus dituntut harus lebih kreatif Pak. Kreatif, harus lebih inovatif, mengingat yaitu tadi menyampaikan materi jarak jauh nggak segampang kayak tatap muka. Betul, Pak. Kita memang tidak bisa memberikan apa ya pengawasan yang terlalu detail, terlalu itu kan enggak. Waktu pun begitu juga. Maka dari itu kesulitan tadi yang saya sampaikan, kesulitan guru itu memang banyak. Jangankan kok materinya, menilai aja susah Pak. Iya, menilai aja susah ya Pak ya, benar-benar Pak. Memberikan penilaian itu susah. Susahnya di mana? Sekarang anak belajar di rumah Pak. Di rumah itu kan didampingin orang tua, sedangkan orang tua itu tidak sama. Ada yang orang tua itu selalu menuntut putra-putrinya nilainya harus bagus. Betul. Dengan cara apapun, kadang-kadang terus dibantuin oleh orang tua. Nah kan akibatnya begitu harus setor nilai, setiap anak nyetornya ada juga yang orang tua jujur istilahnya udahlah mau nilai berapa yang penting karya anak. Nah begitu di setor nilainya semua sama Pak, 9 semua atau 89, 89. Guru itu saya bingung. Nah kadang-kala ada juga yang anak yang memang punya prestasi tinggi nilainya cuma 8. Nah, yang sehari-harinya itu sebenarnya nggak harus nilainya segitu, anak itu 9. Kalau nanti guru menerapkan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan aturan guru, ada juga orang tua yang nggak terima. Kok anakku ulangan dapat 9, kok jadi segini? Nah, disitulah Pak, yang tadi saya bilang, ya, Pak, ya? tantangannya, sulitnya di dalam pembelajaran seperti di masa pandemi itu baru satu sisi tentang penilaian saja gitu Pak, belum didukung dengan materi-materi yang lain. Jadi banyak sekali Pak yang pasti gitu, dan itu tadilah yang saya katakan bahwa semua nanti pelariannya tumpuannya adalah kepada guru. Saya hanya berdoa aja Pak, mudah-mudahan pandemi cepat selesai, guru-guru melaksanakan tugasnya dengan baik dan apa ya bisa mempertahankan prestasi. Barangkali begitu deh Pak. Betul Pak. Amin. Iya Pak, benar-benar itu ya Pak ya tuh. Mungkin nih, ini untuk pemirsa Senopati Center nih Om Ed nih, ya yang orang tua sering bantuin anaknya nih. Ketahuan nih Pak Muji ya, ya Pak. Namanya guru tahu aja Pak. Namanya guru itu tahu aja. Menarik Pak. Oke, Om Ed, gimana Om Ed? Ada yang mau ditanya lagi Om? Saya rasa udah cukup lama juga ya kita ini. Kayaknya udah kalau kita terusin nih berjam-jam nih nggak habis-habis nih Om. Kayaknya mesti ada sesi-sesi selanjutnya. Mesti ada bagian berikutnya ini Bang. Kayaknya pembukaan dulu karena kayaknya enak gitu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Muni, banyak ilmu, banyak pengalaman ya kan. Terutama untuk pemirsa Senopati Center ya kan. Betul. Mungkin ini sebelum kita akhiri apalagi nggak Om? Mungkin ini kali Om Ed. Pak Muji bisa ngasih pesan dan pesan-pesan untuk guru-guru, untuk murid-murid di seluruh, terutama peserta pemirsa Senopati Center gitu Pak. Apa pesan-pesannya Pak? Kalau buat guru ya itu tadi Pak, guru harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan jangan bosan untuk belajar. Jadi bukan yang harus belajar anak saja di masa-masa seperti ini, kita guru juga harus betul-betul banyak belajar. Nah, kalau untuk anak-anak atau murid-murid, pesan saya, mengingat waktu PJJ itu adalah terbatas, jamnya kan hanya sedikit, sedangkan materi pembelajaran itu kan banyak. Saya mengharapkan atau menyarankan pada anak-anak supaya di rumah lebih ditambah dengan belajar sendiri atau rajin baca. Di antaranya yang dibaca ya mungkin buku pelajaran, mungkin juga buku LKS, atau bisa juga ditambah dengan buku-buku pelajaran yang lain. Barangkali itu Pak pesan saya buat guru maupun buat anak murid. Terima kasih Pak. Kalau untuk orang tuanya Pak?
Ada pesan Kalau apa? orang tuanya ya harus bersabar. Nggak ada jalan lain ya Pak, harus bersabar ya Pak. Saya juga tahu bahwa orang tua ini dipusingkan banget, Pak. Betul Pak, Ada betul. yang dipusingkan dengan faktor keuangan, ada yang dipusingkan dengan faktor waktunya, ada juga yang dipusingkan karena tidak bisa mendampingi pelajaran putra-putrinya. Itu kan banyak juga, Pak, yang nggak bisa. Betul, Jadi betul Pak. akibatnya apa? Yang timbul yaitu tadi emosi, marah, larinya sasaran yang ada di depan, Pak. Betul. Jadi intinya memang bersabar ya Pak. Betul, ya. Luar Pak. biasa. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Gimana Om Ed? Ada yang mau ditambahkan nggak Om? Sudah Om Adi, sudah cukup ini. Udah cukup, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Pak. Bapak Muji. Oke. Oke. Iya, Pak, ya. Oke, guys. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa Pak Om Ed. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan ditonton channel Sinopati Center. Yang Dan pasti. terakhir, terima kasih atas waktunya Pak Pamuji. Terima kasih banyak Kami Pak. berharap semoga banyak yang dengar Pak pesan-pesannya, Amin. terutama untuk guru, untuk murid, dan Sangat juga terutama bermanfaat, untuk Pak. orang tua siswa nih Pak. Itu betul sekali Pak. Memang mesti sabar Pak. Salah satu orang tua siswa nih Pak. Oke, itu Odi. Yang pasti SD Kartika ya Pak ya, jangan lupa ya Pak ya. Nah, Iya, Pak. ini buat rujukan peserta pemirsa Senopati Center juga nih Pak. Luar biasa nih Pak. Oke, kalau gitu. Oke guys, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.